Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun kedua orang tua masih dalam keadaan musyrik. Akan tetapi mereka tetap mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari anak-anaknya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu haruslah didahulukan daripada ibadah yang bersifat fardu kifayah dan amal-amal sunnah lainnya. Berbuat baik kepada kedua orang tua didahulukan daripada berjihad maupun hijrah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Berbuat baik kepada kedua orang tua harus didahulukan daripada kepada istri dan anak-anak. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak berarti harus meninggalkan kewajiban terhadap istri dan terhadap anak-anaknya. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya tetap dipenuhi, meskipun kepada kedua orang tuanya juga harus didahulukan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah secara umum mengatakan bahwa dalam berbakti kepada orang tua hendaknya si anak menyetujui apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh mereka berdua. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, janganlah engkau mencegah apa-apa yang disenangi oleh keduanya. Ketika ditanya bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua, Fudail rahimahullah menjawab, janganlah engkau melayani kedua orang tuamu dengan malas. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat dua orang laki-laki, dia pun lantas bertanya kepada salah satu dari keduanya, apa hubungannya orang ini dengan dirimu? Maka orang tersebut menjawab, dia adalah ayahku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lantas berkata, janganlah engkau memberikan nama seperti namanya, janganlah engkau berjalan di hadapannya, dan janganlah engkau duduk sebelum dia duduk. Athar ini sahih dan disebutkan dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 32. Artinya, orang tua dipersilahkan duduk terlebih dahulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menaati perintah kedua orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menaati perintah kedua orang tua dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua memerintahkan melakukan sesuatu yang diharamkan atau mencegah dari perbuatan yang wajib, maka tidak boleh ditaati. Orang yang paling baik untuk kita jadikan teman dan sahabat karib selamanya adalah orang tua kita sendiri. Harta yang dimiliki oleh seorang anak pada hakikatnya adalah milik orang tuanya, sebagaimana pada saat datang seseorang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, orang tuaku mengambil hartaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi orang tersebut dan beliau bersabda, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik ayahmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2291 dan At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, dan dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 1855. Berikanlah kepada orang tua kita apa yang ada pada kita, yang pada hakikatnya ia adalah milik orang tua kita. Karena kita bisa berusaha, bisa bekerja, dan mendapatkan gaji, mendapatkan mata pencaharian, itu dengan sebab atau dengan perantara orang tua kita yang telah melahirkan dan mendidik kita. Kalau keduanya sudah meninggal dunia, maka kita tetap berbuat baik dengan cara mendoakannya, menyambung tali persahabatan dengan teman-teman kedua orang tua kita yang pernah disambung oleh mereka. Kalau kita ingin memiliki anak yang saleh, yang berbakti kepada kita, maka harus penting untuk mendidik mereka. Kalau ingin memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya,
maka tidak boleh meninggalkan pendidikan. Cara mendidiknya supaya menjadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta taat kepada kedua orang tuanya adalah dengan dididik sejak kecil untuk mentauhidkan Allah, diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, diajarkan cinta kepada Rasulullah, diajarkan salat dan yang lainnya. Seandainya sekarang ini ada anak yang durhaka pada orang tuanya, lantas orang tua ini menyesal dan sedih. Bisa jadi dahulu orang tua ini pernah berbuat durhaka kepada orang tuanya, sehingga sekarang dibalas oleh anak-anaknya. Jadi dengan seseorang berbuat baik kepada orang tua, insya Allah anak-anak akan berbuat baik kepadanya. Tetapi kalau durhaka kepada orang tua, anak-anak pun akan durhaka kepadanya. Hendaklah memperhatikan kedua orang tua seumur hidup dan jangan pula merasa lelah, capek maupun letih dalam berbakti kepada keduanya, sebagaimana kita tidak capek dan letih dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama ini kita pernah durhaka kepada orang tua, maka segeralah minta maaf dan berbuat baik kepada keduanya. Jangan mengulangi lagi dan bertaubatlah dengan taubat yang sebenarnya, baik laki-laki ataupun wanita. Mohonlah ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya, kemudian merubah sikap dirinya. Seandainya kedua orang tua sudah meninggal dunia, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hendaklah kita mendoakan mereka dan bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, dan juga menyambung tali persahabatan dengan teman-teman kedua orang tua kita.